air limbah rumah tangga. Ayo peduli permukiman kita. Kami peduli permukiman, bagaimana dengan Anda? Pengelolaan air limbah. Permukiman merupakan sumber penghasil air limbah domestik yang paling besar hingga saat ini. Untuk itu, perlu diupayakan pengelolaan air limbah domestik yang benar, yang dimulai dari sumbernya, yaitu pada tingkat rumah tangga. Air limbah domestik dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, seperti mandi, mencuci, memasak, menyiram, atau aktivitas membuang air besar dan air kecil. Air limbah memiliki kandungan materi yang berbahaya bagi lingkungan bila disalurkan langsung ke badan air penerima. Oleh karena itu, sebelum dibuang, air limbah harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Air limbah domestik disalurkan melalui sistem penyaluran air buangan bangunan yang penyalurannya dibagi menjadi dua kategori berdasarkan karakteristiknya, yaitu grey water. Grey water merupakan air limbah yang berasal dari aktivitas mandi, mencuci, atau menyiram. Black water. Black water merupakan air limbah yang berasal dari aktivitas buang air kecil dan buang air besar. Sistem pengolahan air limbah domestik yang umum diterapkan adalah sistem pengolahan setempat atau on-site. Pada sistem ini, black water disalurkan dan diolah pada unit pengolahan air limbah yang terletak dalam satu lokasi dengan sumber limbah. Contoh unit pengolahan pada sistem setempat ini adalah cubluk dan tangki septik yang dilengkapi dengan bidang resapan. Sementara pada grey water disalurkan langsung ke saluran drainase. Proses yang terjadi di dalam cubluk atau tangki septik sebenarnya adalah perpaduan antara proses fisik dan biologis. Pada proses fisik, terjadi pengendapan tinja secara gravitasi, dan pada proses biologis terjadi penguraian lumpur tinja oleh mikroorganisme yang terdapat pada tangki. Perbedaannya adalah cubluk meresapkan air limbah ke dalam tanah, sedangkan tangki septik kedap air. Bidang resapan merupakan unit pengolah lanjutan setelah tangki septik. Proses yang digunakan pada bidang resapan adalah meresapkan air ke dalam tanah melalui media saring berpori, seperti kerikil dan pasir. Unit ini digunakan karena hasil olahan tangki septik konvensional masih mengandung zat pencemar yang berbahaya bagi lingkungan. Di perkotaan atau daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, air limbah yang diolah pada unit tangki septik akan menghasilkan lumpur tinja dan secara berkala dilakukan pengurasan oleh tangki sedot tinja. Lumpur tinja yang dikumpulkan tersebut dibawa menuju instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT yang untuk selanjutnya diolah melalui proses aerobik, anaerobik, atau fakultatif aerobik. Lumpur tinja yang diolah pada akhirnya menghasilkan air yang dapat dilepas ke lingkungan dan padatan kering atau cake yang dapat dimanfaatkan ulang menjadi bahan kompos. Pada instalasi pengolahan limbah, limbah mengalir melalui serangkaian proses yang mengubahnya kembali menjadi air bersih. Ketika memasuki instalasi pengolahan limbah, air melalui saringan kasar yang gunanya untuk menyaring benda-benda seperti kain lap, koran, potongan kayu. Lalu limbah melewatinya pelan-pelan melalui saluran dan setiap butir pasir di dalamnya tersaring. Limbah bebas pasir itu lalu mengalir ke tangki pengendapan. Secara bertahap,
limbah padat akan mengendap ke bawah membentuk lumpur. Namun, air yang tertinggal masih mengandung benda buangan yang harus dibuang. Hal ini dikerjakan dengan melepaskan bakteri untuk memakannya. Kejadian ini terjadi di aerator. Di beberapa instalasi, proses ini dilaksanakan dengan menyemprotkan air kotor itu ke atas hamparan kerikil. Setelah pengolahan dalam tangki pengendapan berakhir, air kembali ke dalam sungai. Pada skala yang lebih besar, sistem pengolahan air limbah domestik dapat dilakukan dengan menggunakan sistem komunal atau terpusat, atau dikenal juga dengan istilah off-site. Sistem pengolahan terpusat ini dilakukan dengan menyalurkan air limbah domestik dari rumah-rumah penduduk atau bangunan lainnya melalui perpipaan air buangan atau sewerage menuju lokasi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Air limbah dialirkan melalui sistem perpipaan atau penyaluran air buangan, mulai dari pipa persil, pipa servis, pipa lateral, pipa cabang, dan pipa induk yang langsung menuju ke IPAL. Sistem penyaluran air buangan dilengkapi dengan manhole atau lubang inspeksi yang berfungsi sebagai tempat memeriksa, memperbaiki, dan membersihkan saluran. Selain itu, terdapat bangunan sifon yang merupakan bangunan perlintasan aliran yang melintasi sungai, jalan raya rendah, saluran irigasi, lembah, dan sebagainya. Sistem penyaluran air buangan juga dilengkapi dengan stasiun pompa yang berfungsi dalam menaikkan elevasi air sehingga dapat dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Pada prinsipnya, proses pengolahan yang dilakukan pada IPAL terdiri atas 3 bagian, yaitu primary treatment, yang terdiri dari unit penyaringan atau screening, dan pengendapan atau settling. Secondary treatment, yang dapat berupa proses fisik atau kimia atau biologis. Namun, sesuai dengan karakteristik air limbah domestik yang mengandung kadar organik yang tinggi, maka proses biologislah yang lebih sering diterapkan. Salah satu proses biologis yang biasa dipergunakan adalah kolam aerasi atau lumpur aktif. Tertiary treatment merupakan tahap pengolahan lumpur yang dihasilkan dari proses pengolahan air limbah. Lumpur tersebut merupakan endapan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Melalui tahap pengolahan air limbah domestik yang telah diuraikan sebelumnya, maka air limbah olahan dapat dilepaskan ke badan air penerima dengan kandungan yang tidak membahayakan lagi bagi lingkungan. Pada akhirnya, pengolahan air limbah yang baik dan benar akan menghasilkan lingkungan dan pola hidup masyarakat yang sehat dan bersih.